Untuk memberikan ketenangan kepada hati kita, kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Sulit itu ada dua, ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Setelah itu, fa'idha faraghta, mitigasi masalahnya, mitigasi persoalannya. Tuliskan, ini masalahnya apa? Rumah tangga. Apa saja misalnya, dia ada suami, ada istri, dia ada anak-anak. Masalah ada di mana? Yuk turunkan rumus ya pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 286. Ini kesini dulu, baru nanti kita balik lagi. 2 Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tahan sampai sini. Lihat baik-baik. Hukum yang pertama. Hukum pertama. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Di kaidah yang pertama tadi, kalau kita sedang diuji, sebetulnya ada harapan dan doa yang pernah kita mohonkan dan Allah ingin mengabulkan itu, jalan pertama ialah ujian. Tapi adilnya Allah, tidak akan pernah kita diuji kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau nggak mampu, nggak mungkin diberikan ujian. Ingat ya, kalau tidak mampu, tidak mungkin diberikan ujian. Artinya harapan yang kita mohonkan pun akan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita minta sesuatu nggak mungkin bisa menggunakannya, nggak akan dikasih. Nah, balik ke sini untuk memberikan ketenangan kepada hati kita. Kalau sedang menerima persoalan, setelah kita mengatakan, oh ini mungkin ada harapan yang ingin saya dapatkan, jalannya lewat sini. Untuk memberikan ketenangan kepada hati, begitu persoalannya tiba, langsung katakan pada diri kita, saya pasti bisa menjalaninya. Mustahil saya diuji kalau nggak mampu menjalaninya. Itu bahasa singkatnya. Ingat ya, kalau ingin mudah menyelesaikan persoalan, kata Quran, setiap ada ujian, langsung katakan pada hati kita, insya Allah bisa. Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. Jelas? Dan tanamkan itu pada hati yang paling dalam. Ini gak mudah. Kalau cuma disimpan di pikiran, jadi beban. Tapi kalau Anda tanamkan dalam hati, seberat apapun masalahnya, pasti saya sanggup, pasti saya bisa. Pernah lihat dulu ada acara 90-an Benteng Hattori? Benteng Takeshi ya? Takeshi ya, gitu kan, artinya kan bisa jawab ya. Kita tahu Ninja Hattori mendaki gunung, lewati lembah, ya tahu ya. Songgoku, Songgohan, apa? Saya tahu itu. Songgoku, Kamehameha, Piccolo itu, yang nulisnya Suzuki Watanabe, saya tahu itu. Ya. Benteng Hattori, balik lagi ya. Benteng Takeshi ya. Puncaknya kan main pakai itu kan, pakai tank ya dan sebagainya. Tapi pernah ingat gak? Pernah ingat gak satu episodenya itu? Begitu akan bertarung, kan selalu ada motivator di sampingnya itu mengatakan, ayo, kamu bisa, gitu kan? Wah, namanya. Dia nggak ngaji Quran tuh. Kita punya ayatnya. Pernah nggak? Buka lagi ya dulu ya. Oke. Korea, kenapa bisa nyusul Jepang? Salah satunya, waktu Jepang itu maju, setiap di Korea itu ditanamkan dari mulai anak-anak TK-nya. Kita harus daripada Jepang, harus lebih daripada Jepang. Sejak anak-anaknya TK. Sejak anak-anaknya TK. Itu ditanamkan betul. Kita bisa, kita dari TK. Sehingga ketika di sana bikin Honda, sini Hyundai. Hyundai kan dibacanya Hyundai. Ya kan? Sana Honda, sini Hyundai gitu. Di apapun yang dibuat Jepang, Korea harus lebih unggul. Itu ditanamkan dari awal. Bisa. Kita itu sekarang punya ayatnya. Jadi kalau sedang punya masalah seberat apapun, katakan pada diri kita, insya Allah bisa. Gak mungkin diuji kalau nggak sanggup. Bisa insya Allah. Bisa. Kenapa mah? Bisa. Jelas? Oke. Sudah di situ teruskan. Lanjutkan. Warafa'na laka dzikra. Teruskan. Fa inna ma'al usri. Nah, ini poin terbesarnya. Fa inna ma'al usri yusra. Fa huruf yang menunjukkan sesuatu berlangsung dengan cepat. Inna di ilmu nahwunya berbunyi begini, di gramatikal bahasa Arab. Harfun nasbin wa taukidin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Paham? Tidak.
Inna huruf yang digunakan untuk menguatkan informasi agar ditancapkan ke dalam hati sekuat-kuatnya dan jangan pernah ragu. Jadi kalau orang Arab itu nancapkan tongkat begini dan kuat, tidak goyah, itu nasab namanya. Nasabar rajul asahu fil ardi. Inna ini harfun nasab. Jadi kalau ada di Quran dibuka informasinya dengan inna, maksudnya begini, hei, tancapkan informasi dalam hatimu dengan kuat, jangan pernah ragu. Yakinkan pada dirimu. Apa yang harus diyakinkan? Ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Usrun sama dengan yusrun. Lari ke sini. Oke. Apa artinya usrun? Sulit. Oke. Sulit itu ada dua. Ada sa'bun, ada usrun. Kalau kesulitan yang relatif, kata si A sulit, si B mudah, itu sa'bun namanya. Contoh, kata si fulan bahasa Jepang susah, padahal kata yang lain tidak. Saya ke Jepang, anak-anak kecil begini bisa bahasa Jepang ini kan, bagi mereka mudah gitu ya, saking mudahnya gitu, kata shiwa gitu. Anak-anak kecil, bagi mereka mudah, bagi kita belum tentu. Itu sa'bun. Innal lughatal yabaniyah sa'bah, relatif. Tapi kalau kesulitan yang sifatnya mutlak, semua orang mengatakan sulit. Maaf, bawa mobil sulit atau mudah? Bukan mengendarai ya, bawa mobil, bawa. Sulit ya? Sulit ya? Baik, sepakat sulit semuanya. Nah, itu dalam bahasa Arab dikenal dengan usrun. Kesulitan yang semua sepakat bahwa itu susah. Sulit, semua sepakat. Dan ketika ada orang bicara, aku sedang punya masalah begini, semua mengatakan, wah itu nggak mudah, itu nggak mudah, itu usrun namanya. Lawannya, kemudahan yang relatif disebut sahlun. Tapi kemudahan yang semua sepakat bahwa itu mudah, itu yusrun namanya. Mengangkat spidol, semua mengatakan mudah, ringan, itu yusrun namanya. Perhatikan, Allah tidak memasangkan sa'bun dengan sahlun, tapi memasangkan usrun dengan yusrun. Orang-orang yang punya keyakinan kuat, setiap persoalan itu akan selesai, dan dia mengatakan pada dirinya, aku bisa melewatinya, maka perhatikan kalimatnya kata Quran, inna ma'al usri yusran. Sesulit apapun masalah yang sedang dia alami, maka Allah akan datangkan solusi semudah-mudahnya yang bisa dia nikmati. Dengan kata lain, kalau kita bawa ke bahasa psikologi, kalau sedang menghadapi persoalan seberat apapun, selain kita mengatakan ini pasti bisa saya lalui, saya insya Allah sanggup mengatasinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Katakan, walaupun memang solusinya belum datang, tapi tenangkan pada diri kita dengan mengatakan inna ma'al usri yusra. Bahasa psikologinya, katakan pada diri kita, ini pasti selesai, nggak mungkin nggak selesai, pasti ada solusinya, pasti mudah. Itu lebih memberikan harapan pada diri kita untuk menuntaskan persoalan dibandingkan dengan meratapinya. Jelas? Teruskan, fa inna ma'al usri. Kalau masih ragu kata Allah, katakan lagi sekali lagi sampai hati kita merasa nyaman. Jadi kalau sedang punya persoalan seberat apapun, tanamkan pada diri kita, pasti selesai. Belum nampak, insya Allah pasti selesai. Gak mungkin diuji kalau nggak ada solusi. Itu lebih memberikan harapan. Setelah itu, faida faraghta, mitigasi masalahnya, mitigasi persoalannya. Tuliskan, ini masalahnya apa? Rumah tangga, apa saja misalnya. Dia ada suami, ada istri, ada anak-anak. Masalah ada di mana? Kadang-kadang menangnya jadi kusut karena satu-satu nggak segera diselesaikan. Maka kata Al-Quran, faida faraghta, satu-satu mitigasi dulu. Satu masalah di sini, lihat di suami, lihat di istri. Kalau pekerjaan, masalahnya apa? Sebelum bercabang kemana-mana, petakan. Apakah rekanannya? Apakah relasinya? Apakah kemampuannya? Apakah manajerialnya? Apakah marketingnya? Mitigasi, kotaki semua, selesaikan satu-satu. Setelah itu, apa yang dilakukan? Wa ila rabbika, tawakal sepenuhnya kepada Allah untuk menentukan hasilnya. Tawakal itu yang paling mahal. Anda kalau nggak punya kepasrahan, stres. Karena selalu memikirkan apa yang mau dikerjakan dan selalu orientasi pada hasil. Kita punya tawakal. Kalau kita mampu menyerahkan sesuatu, gini. Di sini ada orang yang paling jago misalnya main basket. Ada pertandingan basket.
Begitu dibuka, udah tim musyawarah serahkan aja pada si fulan. Kan? Dia yang paling jago, dia. Bukankah dengan menyerahkan itu bukan hanya kita berikan sebuah tugas, kan? Tapi dengan itu ada kelapangan tersendiri, kan? Yakinlah sukses, dia paling hebat. Pernah ada perasaan gitu? Sekarang, siapa yang paling mampu menguasai? Siapa yang paling hebat menyelesaikan segala hal? Siapa yang punya segalanya? Bukankah Allah? Orang-orang yang punya tingkat tawakal yang tinggi, maka satu, dia akan lebih stabil keadaan mentalnya dan tidak akan pernah gelisah dengan kekecewaan. Nggak ada kecewa. Karena tawakal itu kalau sudah kepasrahan pasti menerima hasil. Kalau sudah tawakal, terserah Allah tetapkan apa saja. Mau dapat sekarang, dapat besok, dapat nanti. Puncak yang paling tinggi, tugasmu hanya berikhtiar semampu yang bisa dilakukan. Selanjutnya biarkan Allah menetapkan apa yang menjadi bagian dari maslahat kehidupan kita. Saya tutup. Cara Allah menjawab harapan kita ada 3. 1, memberi langsung apa yang kita mintakan. 2, menunda itu sampai kita siap menerimanya. 3, mengganti apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan. Saya ulang ya. 1, memberi langsung apa yang kita mohonkan. Misal, ya Allah, saya ingin A misalnya, anak saya pengen ke ITB. Tapi nggak mungkin tiba-tiba langsung masuk ITB, kan? Pasti lewat ini dulu, kan? Ada ujian dulu, ikut tes dan seterusnya, diterima sesuai. 2, kadang menunda sesuatu sampai dia sanggup menjalaninya. Anda punya anak usia 5 tahun, pengen diberikan motor. Anda mampu untuk memberi motor, dikasih nggak? Tidak. Sampai dia sanggup mengendarai motor, baru Anda berikan. Terkadang ada yang kita minta sekarang, tidak didapati sekarang. Tapi ternyata tahun depan kita dapat. Kita harus sadar bahwa anugerah yang kita dapatkan tahun depan itu sebetulnya adalah hasil doa kita di tahun ini. Pernah dengar nggak kisah viral? Nabi itu berdoa baru dikabulkan setahun setengah, setahun 6 bulan. Padahal itu Nabi loh. Kiblat pertama kita kemana? Palestina, kan? Baitul Maqdis, kan? Nabi berdoa, mohon terus nengok ke langit. Al-Baqarah 144, minta, jawabannya turun setelah setahun setengah, setahun 6 bulan. Ada yang mengatakan di tafsir setahun 8 bulan, baru dikabulkan setelah setahun setengah. Padahal kurang soleh apa Nabi? Nabinya siap, mungkin umatnya yang belum siap. Nabinya siap, tapi ada tantangan di masyarakat yang tidak mudah, yang mungkin bisa meruntuhkan dakwah. Baru dikabulkan setahun setengah, ketika semua umatnya sudah bisa siap menerima itu. Boleh jadi apa yang diminta orang tua sekarang, terkabulnya mungkin belasan puluhan tahun pada anaknya yang nomor sekian. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu kan nama aslinya Muhammad, bapaknya Idris, kakek yang ke atas yang ketiga namanya Syafi'i. Kenapa disebut Imam Syafi'i? Dinisbatkan pada kakek yang ke atasnya. Ternyata kakeknya ini seorang ulama besar, saleh, memohon kepada Allah. Setiap di keturunannya ada yang bisa menggantikan lebih soleh, lebih baik lagi. Ternyata yang didapatkan bukan dari anaknya, tapi generasi keturunan yang kesekian. Anda belum sekarang bisa hafal Quran, misalnya Anda bermohon, berdoa, boleh jadi yang hafal mungkin bukan di anak, bisa di cucu, bisa di bagian keluarga yang lain. Maka terkadang tawakal itu tidak hanya memberikan hasil yang cepat, tapi memberikan keindahan yang terasa tertunda, tapi melengkapi kebahagiaan yang dirasakan. Penutupnya, boleh jadi minta ke ITB, diterimanya di Unpad. Minta motor, dapatnya mobil. Kalau itu senang, luar biasa. Minta mobil, dapatnya motor, gitu kan? Ternyata kadang-kadang di sini yang terakhir, saya tutup, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Anak Anda sakit, dibawa ke dokter, kata dokter jangan dulu makan jeruk. Maka Anda pulang, dia minta jeruk, Anda berikan apel. Saya nggak mau apel mah, saya pengennya jeruk. Nggak apa-apa nak, ini apel rasa jeruk misalnya, kan? Anda berikan. Ternyata apa? Bukan ingin menyakiti dan tidak mengabulkan keinginan anak, tapi lebih memberikan apa yang dia butuh. Kadang-kadang maaf ya, teman-teman mintanya proyek A, udah capek di situ nggak dapat, dapatnya di yang lain. Teman-teman, itu Allah berikan sebetulnya hasil ikhtiar Anda yang sebelumnya, cuma dikasih yang lebih baik yang tidak Anda pernah bayangkan maslahat. Kadang kita berpikir, kenapa hidup ini terasa berat dan kenapa
seolah masalah datang bertubi-tubi. Tapi hari ini saya belajar satu hal penting dari Quran, bahwa jika saya sedang diuji, itu berarti saya dipilih. Bukan untuk disiksa, tapi untuk ditumbuhkan. Bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk dinaikkan derajatnya. Dan jika Allah yang menguji, maka Allah pula yang akan memampukan. Dulu saya pernah merasa ingin menyerah. Rasanya semua yang saya usahakan itu gagal. Doa terasa lambat dijawab, masalah silih berganti. Tapi ternyata justru itu adalah cara Allah mendekatkan saya kepadanya. Saya belajar satu ayat yang mengubah segalanya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Artinya, kalau saya diuji berarti saya mampu. Kalau hidup ini terasa berat, berarti saya sedang naik level. Dan kalau masalah datang, berarti ada doa saya yang sedang dijawab. Hanya saja jalannya tidak seperti yang saya kira. Dan ketika hati mulai goyah, saya ulangi dalam hati, Allah bersama orang-orang yang sabar. Saya tanamkan kalimat sederhana tapi dahsyat, yaitu saya pasti bisa, karena tidak mungkin saya diuji kalau saya tidak sanggup untuk menjalaninya. Kemudian coba kita lihat bangsa-bangsa yang maju, bukan karena tidak punya masalah, tapi karena mereka menanamkan keyakinan sejak dini. Dan harusnya kita lebih kuat karena kita punya janji Allah. Jadi hari ini bangkitlah, bukan karena semua sudah beres, tapi karena kamu tahu kamu pasti bisa. Karena kamu bukan sendiri, Allah bersamamu. Dan bersama kesulitanmu, sudah Allah sediakan kemudahan yang sedang menanti. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan agar lebih banyak hati yang dikuatkan. Dan jangan lupa bisikan ke dirimu sendiri hari ini, aku pasti bisa karena Tuhan Maha Adil.